Jadi berikut ini merupakan proses pembuatan mind map kami yang jadi dari referensi buku panduan ini penelitian survei yang ada di sini oleh Wiraji. Untuk yang pertama kita itu menemukan kerangka bab dan subbab yang akan kami buat dalam pembuatan mind map. Untuk langkah yang kedua yaitu bisa dilihat pada video ini, yaitu kita harus melipat kertas manila menjadi 2 bagian dikarenakan ini kan kertasnya agak lebar, lalu diberi garis bantu dengan pembaris untuk melakukan pemotongan. Untuk yang selanjutnya yaitu menuliskan subbab yang ada pada kerangka yang sudah kami buat, lalu ditebali menggunakan pensil warna dan juga spidol. Setelah itu kami menggunting pola-pola yang sudah kami buat tulisannya tadi, lalu ditempel menggunakan double tape. Untuk langkah selanjutnya yaitu penyusunan atau menentukan posisi kerangka yang sudah dibuat tadi, yang sudah dipotong dan sudah sudah ditempelkan dengan double tape tadi. Selanjutnya di sini dapat kita lihat kita tempel-tempelkan yang sudah kita lalu kita gambari sesuai dengan bab subbab yang ada di sini, lalu kita berikan garis dan juga panah yang menghubungkan, dan ini jadinya. Ya, bisa diperbesar ini mind map-nya? Ya. Ya sebentar, Bu. Sudah kelihatan, Bu? Besar dikit lagi. Sudah. Sedikit lagi. Oh, sebentar. Itu mungkin di slideshow gitu ya? Ya. Penggolongan sampah. Oke. Ini dimulai dari tengah itu gambarnya seperti apa itu, burung ya? Burung hantu, Bu. Iya. Burung hantu ya. Kenapa kok pakai burung hantu? Biar terlihat lucu saja sih, Ibu. Tidak ada filosofinya. Enggak ada, Ibu. Terus atasnya burung hantu itu apa itu? Kupu-kupu. Kupu-kupu. Jadi di kepalanya burung hantu itu ada kupu-kupu gitu. Nah, artinya ini untuk yang subtemanya yang mana? Subbabnya? Di sini kan babnya kita dapat bab melakukan survei. Untuk subbabnya di sini kan ada panah itu, Bu, kecil-kecil hitam. Ini ada langkah-langkah, ada tujuan, ada penggolongan dan juga karakteristik. Jadi 4 itu yang di ini ya. Iya. Terus nanti di sini ada subbabnya lagi untuk yang tujuan dan juga penggolongan. Di sini ada di tujuannya itu ada deskripsi, eksplanasi, eksplorasi dan sebagainya sampai pengembangan indikator-indikator sosial ini. Dan untuk penggolongannya ada subbabnya lagi yaitu sampel dan populasi, seperti itu, Ibu. Untuk langkah-langkah dan karakteristiknya nanti bisa dijelaskan secara langsung oleh teman-teman yang akan presentasi. Oke, dilanjutkan presentasinya. Ya, sebelumnya kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari mind map kami. Dari kami yang beranggotakan saya sendiri yaitu Erlika Sulistia dan keempat rekan
kelompok 4 Ibu. Mohon maaf salah baca. Kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Erlika Sulistia, dan keempat rekan saya yaitu ada Alfi Khairul Rahmah, Elsa Dwi Lestari, Salsabila Firhani, dan Vicky Yatul Mubarakah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan Mbak. Yang selanjutnya adalah evaluasi. Penelitian survei ditunjukkan untuk mengevaluasi tujuan program yang telah dirumuskan sebelumnya. Dan selanjutnya prediksi. Prediksi di sini meneliti survei yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi suatu hubungan serta membuat prediksi tentang suatu hal. Pada subjek selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian operasional. Penelitian operasional sendiri, di mana penelitian ini menitik beratkan kepada berbagai variabel itu yang berkaitan dengan aspek operasionalnya. Dan untuk pengembangan indikator-indikator sosial itu merupakan penelitian survei yang ditujukan untuk mengembangkan berbagai macam indikator beruntun seperti itu. Untuk support selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mohon maaf, suara saya tidak terdengar ya tadi. Yang tadi awal terdengar. Ini sekarang siapa yang bicara? Saya Bu. Ya, Vicky. Ya, saya akan menyebutkan tentang karakteristik untuk melakukan survei. Yang pertama digunakan pada sampel yang mewakili populasi. Nah, yang kedua itu melibatkan banyak responden. Yang ketiga mencakup area yang luas, dan yang keempat kesimpulan ditarik dari sampel, dan yang terakhir yaitu respon responden dapat diketahui secara langsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, saya akan menjelaskan penggolongan dari survei. Jadi ditinjau dari kelompok responden yang disurvei dapat digolongkan menjadi dua, yaitu survei dan survei populasi. Survei sampel ini yang dilakukan dengan mengambil sebagian dari populasi, kemudian hasilnya digeneralisasikan kepada populasinya. Sedangkan survei populasi ini
diambil dari mengambil informasi pada populasi yang besar. Contohnya seperti survei. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Langkah-langkahnya untuk melakukan survei, yaitu yang pertama itu kita harus menentukan masalah penelitian. Nah, yang kedua kita itu membuat desain survei. Yang ketiga mengembangkan instrumen survei. Yang keempat menentukan sampel. Yang kelima melakukan pretest. Yang keenam mengumpulkan data. Yang ketujuh memeriksa data. Yang kedelapan mengkode data. Yang kesembilan datanya di-entry. Yang ke-10 dan analisis data, yang ke-11 interpretasi data, dan yang ke-12 yaitu kesimpulan. Udah ya. Langkah-langkahnya tadi sudah, Er? Kan mungkin ada. Sudah, Ibu. Langkah-langkahnya Dijelaskan tadi oleh sudah, Vicky, Erlika? Dijelaskan Sudah, oleh Bu, Vicky. langkah-langkahnya. Oh. Baik, ini yang wajib bertanya kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 itu ada Novita, Anggita, Zeni, Saskia, Eka. Silakan bertanya. Sambil menunggu kelompok 2, kelompok lain mungkin yang ingin menanyakan apa yang sudah dipresentasikan teman saudara dalam melakukan survei. Silakan. Sudah jelas semua ini? Bagaimana teman-teman? Untuk langkah-langkahnya mungkin bisa diulang ya Vicky. Saya tadi kok enggak mendengar. Ya, untuk langkah-langkahnya. Baik, Bu, saya ulang ya. Untuk langkah. Bentar, Bu.
Untuk langkah-langkah melakukan survei, yang pertama yaitu menentukan masalah membuat desain survei, yang ketiga mengembangkan instrumen survei, yang keempat kita menentukan sampel, yang kelima melakukan pretest, yang keenam mengumpulkan data, yang ketujuh kita memeriksa data, yang kedelapan mengkode data, yang kesembilan data di-entry, yang ke-10 pengolahan dan analisis. Oh ya, entry. Data di entry. Yang ke-10 pengolahan dan analisis data. Yang ke-11 interpretasi data, yaitu kita membuat kesimpulan. Sudah, Bu. Nah, itu dalam melaksanakan survei ya. Langkah-langkahnya itu sebetulnya ada yang dikelompokkan menjadi pra-survei, survei, dan post-survei. Langkah itu 3 itu ya dalam melaksanakan survei. Ini saudara, langkah-langkah itu menurut sumbernya dari mana? Buku yang saudara pakai tadi ya? Bukunya siapa tadi itu? Sumbernya? Wiraji. Kenapa, Bu? Wiraji, Ibu. Wirasi. Wiraji, Bu. Wiraji. Judulnya tadi apa? Judul bukunya? Penelitian survei. Penelitian survei. Oke. Sebetulnya yang 12 tadi itu sudah dirinci ya, tapi menjadi 3 kelompok besar. Sebetulnya prasurvei ya, prasurvei tadi itu sebelum survei, termasuk tadi menetapkan masalah, terus persiapan sebelum survei itu perlu mengumpulkan dulu keterangan-keterangan yang ini nanti berguna pada saat survei ya. Kemudian waktu survei berarti sudah pelaksanaannya. Post survei itu berarti sudah mengumpulkan data. Datanya itu diapakan. Nah, itu post survei. Ya, jadi sebetulnya ada pra, ada surveinya sendiri, dan ada post survei. Post itu setelah survei. Oke. Nggak ada yang nanya ini? Kelompok 2. Saya Bu mau nanya dari Ya, kelompok silakan. 2. Silakan Kan Anggita. ya, kan gini Bu, kan dalam survei kita kan membutuhkan data. Kalau ibaratkan saya mau ngambil data keuangan dari suatu perusahaan tersebut, tetapi perusahaan tersebut itu ragu untuk memberikan datanya kepada kita, gitu, kayak gimana Bu solusinya? Mbak Relika. Baik, bisa langsung dijawab Erlika. Dijawab oleh kita ini mengambil data di sebuah perusahaan, namun perusahaan itu ragu untuk memberikan data kepada kita. Seperti itu kan ya pertanyaannya. Mungkin kita harus menanyakan kepada perusahaan agar tidak ragu. Mungkin kita harus menanyakan kepada perusahaan tersebut agar tidak ragu untuk kelengkapan administrasi apa saja agar kita itu bisa meminta data di perusahaan tersebut. Jika memang perusahaan tersebut sudah memberikan administrasi kepada kita untuk apa saja yang harus dilengkapi agar kita bisa mengambil data, mungkin memang dari perusahaan tersebut itu ragunya karena kita mengambilnya secara perseorangan seperti itu, dan kita tidak ada surat pengantar dari universitas maupun dari fakultas. Jadi kan mungkin perusahaan itu ragu. Jadi lebih baik ditanyakan kepada perusahaannya tersebut apakah ada data administrasi yang harus dilengkapi atau bagaimana agar perusahaan tersebut bisa memberikan data itu kepada kita. Mungkin itu Ibu, atau ada tambahan dari yang lain.
atau dari Bu Ana mungkin yang lebih paham tentang hal ini. Baik Anggita, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Erlika, ya artinya begini, sudah benar itu. Cuman perlu pada waktu kita survei itu kan ada surat pengantar ya dari fakultas. Ini sebagai salah satu supaya perusahaan itu percaya bahwa kamu memang sedang mengadakan survei dan melaksanakan tugas untuk menyusun skripsi dan dia perlu data. Nah, dari awal itu pada waktu saudara bawa proposal dan menyodorkannya kepada perusahaan untuk mengajukan izin survei di situ, pasti perusahaan sudah melihat ini data yang dibutuhkan itu apa dari proposal yang kamu buat. Kalau dia menyatakan bahwa kalau data laporan keuangan ini nggak bisa keluar, nah, maka mungkin saudara bisa mulai merubah ya permasalahan yang ada itu yang kira-kira tidak menggunakan data keuangan secara menyeluruh ya. Atau begini, data keuangannya itu bisa keluar tetapi nama perusahaannya itu disamarkan, PTX. Itu juga ada yang seperti itu. Tapi ada yang memang off the record sama sekali data keuangannya nggak boleh dikeluarkan ya. Sehingga kalau sudah itu nggak boleh dikeluarkan seperti itu, maka kita harus bisa mengganti atau kalau kita mau tetap seperti itu berarti kita harus cari perusahaan lain. Tapi kalau misalkan kita tetap di perusahaan itu, maka kita harus cari merumuskan lagi permasalahannya. Yang kira-kira kita tidak menggunakan data laporan keuangan secara keseluruhan. Seperti itu ya. Misalkan kalau itu kita mengukur kinerja, berarti kan harus ada laporan realnya dan harus ada anggarannya, misalkan seperti itu. Nah mereka itu tidak bisa menampilkan, nggak boleh keluar, misalkan seperti itu. Nah itu maka kamu harus ganti untuk rumusan masalahnya. Karena data itu menjadi data penting gitu. Tetapi kalau misalkan tidak keseluruhan data laporan keuangan gitu ya, mungkin seperti menggunakan analisis CVP ya. Berarti itu hanya poin-poin yang bisa keluar kan hanya volume penjualan atau volume produksi, kemudian biaya produksi dan profit seperti itu. Ya. Biasanya itu kalau yang utuh begitu yang dia tidak mau, kalau perusahaan yang cuma satu perusahaan. Kalau memang saudara memerlukan yang laporan keuangan yang utuh, ya saudara ambil laporan yang sekunder saja. Itu pasti bisa diakses. Ya. Jadi dikembalikan lagi, jadi dalam melaksanakan survei, makanya prasurvei itu kita harus pahami bahwa sebetulnya idealnya ya itu ada preliminary survei, jadi survei pendahuluan saudara itu ke perusahaan untuk melakukan wawancara untuk mengetahui kira-kira itu permasalahan yang ada di dalam perusahaan itu apa, sehingga penelitian saudara itu kan bermanfaat. Tapi biasanya ini kan sulit kalau saudara nggak bawa proposal dulu ke perusahaan itu, perusahaan tidak mau menerima ya, nggak ada istilahnya yang menurut dia itu ada dan institusi resmi yang memang mewajibkan mahasiswa itu ya, sehingga dia bisa percaya. Kalau itu perorangan begitu saja kan dia nggak akan memberikan data itu. Nah, oleh karena itu maka biasanya saudara itu sudah bawa proposal dulu ke perusahaan, sehingga nanti itu ditanyakan ke perusahaan itu kira-kira ini data yang diperlukan bisa
didapatkan enggak di sini. Kalau memang itu bisa, ya berarti saudara bisa melanjutkan rumusan masalahnya tadi itu. Tapi kalau katanya nggak bisa keluar, ya terpaksa kita itu harus ganti. Ya, nah kalau itu tidak bisa, saudara harus lakukan lagi wawancara yang mendalam. Kira-kira itu saat ini apa yang paling bermanfaat kalau kita melakukan penelitian. Dia kesulitan apa sih? Biasanya kan kalau di perusahaan itu ditanya ada masalah apa, mesti dia mengatakan enggak ada masalah apa-apa, fine-fine saja ya, karena yang nanya kan orang luar yang baru, dia nggak akan mungkin mengatakan yang sebenarnya, kan seperti itu. Maka kita buat cara kita itu bukan masalah. Kira-kira ini kalau saya penelitian dengan tema ini atau dengan rumusan masalah seperti ini dengan judul ini, apakah itu memungkinkan di sini? Katanya. Kalau dia bilang memungkinkan, kira-kira bisa ya dibantu masalah datanya. Kalau dia bilang iya, ya sudah, berarti saudara tinggal melanjutkan saja. Tapi kalau enggak, nah ini yang harus dicarikan solusinya. Itu yang kita. Ibu, terima kasih. Ya. Baik. Ya.